Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, senang sekali kita dapat berjumpa kembali untuk merenungkan firman Tuhan, agar iman kita terus bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan pada hari ini dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Bapak Ibu Saudara-saudari, ajaran utama Kristus adalah kasih. Maka sudah seharusnya setiap kita yang berada di dalam Dia juga memiliki sifat yang sama seperti Kristus. Seperti Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita, Tuhan juga ingin kita mengasihinya. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, dapatkah kita tetap mengasihi Tuhan ketika hidup ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan? Bapak-Ibu Saudara-saudari, jika kita mengasihi Tuhan hanya ketika hidup ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka dapat saya katakan bahwa kasih yang selama ini kita tunjukkan kepada Tuhan adalah sebuah kemunafikan. Sebab bukti nyata bahwa kita mengasihi Tuhan adalah dengan kita mentaati firman Tuhan. Kita melakukan semuanya itu dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa ada pengecualian. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Bapak-Ibu Saudara-saudari, saya yakin setiap kita tentunya rindu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ingin menyenangkan Tuhan lewat perbuatan, lewat tingkah laku, bahkan dengan pikiran kita, agar kekudusan hidup kita selalu terjaga. Kita mengikuti berbagai seminar rohani, membaca firman Tuhan, serta taat berdoa setiap harinya, agar rohani kita terus bertumbuh, dan kita memiliki satu persekutuan yang benar bersama Tuhan. Di dalam komunitas gereja, kita pun terlibat di dalam berbagai pelayanan. Kita selalu secara aktif mendukung pelayanan lewat tenaga kita, lewat waktu, lewat pikiran, bahkan dengan segala yang kita miliki. Bapak Saudara-saudari, semua yang telah saya sebutkan di atas kita lakukan sebagai tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, untuk kita mentaati firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Bapak Saudara-saudari, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita adalah sebuah tindakan yang sudah seharusnya dilakukan oleh semua pengikut Kristus. Namun jangan kita melupakan ada hal yang tidak kalah penting, yaitu mengasihi sesama. Ironisnya, hal ini sering diabaikan begitu saja. Bahkan jika kita mau jujur, hal mengasihi sesama akan mulai memudar dari kehidupan beberapa orang Kristen, karena mereka hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Padahal Tuhan menciptakan kita untuk sesuatu yang lebih besar, bukan sekedar memikirkan ego diri semata. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita lebih peka untuk memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Perlu kita sadari bahwa di sekitar kita ada begitu banyak orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka dengan tulus tanpa syarat. Sebab kasih yang didasari dengan ketulusan tidak pernah menuntut balasan. Dengan demikian, kita telah mentaati hukum yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingin mengajak kita merenungkan sejenak, apakah kita telah melakukan kedua perintah ini, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan segenap hati dan tulus. Saya mengetahui bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, karena kita cenderung untuk mengasihi diri kita sendiri. Oleh sebab itulah, sangat diperlukan satu penyerahan diri secara totalitas untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita akan dimampukan untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Bapak Ibu Saudara, kiranya renungan ini bisa memotivasi setiap kita untuk mengasihi Tuhan dan juga sesama kita tanpa syarat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.